pada petang hari ini firman Tuhan diberikan judul yaitu kehinaan manusia di hadapan Allah yang mulia. Manusia menjadi hina karena dosa. Bagaimana keadaan manusia yang hina karena dosa itu? Di hadapan Allah yang mulia. Nah, ini adalah satu kesaksian atau pengalaman daripada Daud. Daud punya pengalaman sehingga dia dapat memahami betapa mulianya Tuhan di hadapan matanya, di hadapan Daud, sudut pandangnya Daud. Sekalipun Daud itu adalah manusia yang tidak luput dari keberdosaannya. Oleh sebab itu manusia itu memang hina di hadapan Allah. Hina kenapa? Hina karena dosa. Karena pada awalnya Allah mencipta manusia dengan keserupaan dengan Allah. Manusia dicipta sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Tetapi kenapa manusia bisa menjadi hina? Iya karena dosa. Sekalipun Daud itu tidak luput dari dosa, tapi dia tetap bisa melihat kemuliaan Allah. Melalui apa? Melalui ciptaannya. Baik, kita akan renungkan bersama ya. Di dalam slide saya tuliskan kemuliaan Allah nyata atas ciptaannya. Kemuliaan Allah itu nyata atas ciptaannya. Kita memang tidak pernah melihat wujud Allah seperti apa. Tetapi kita manusia yang tinggal di bumi ciptaannya ini, kita bisa melihat betapa mulianya Allah yang sudah mencipta alam semesta. Langit dan bumi, keindahan alam. Kita bisa lihat itu semua. Dan kita harus belajar mengakui bahwa memang Allah yang kita puji-puja sembah itu adalah Allah yang mulia. Mazmur 8 ayat yang kedua dituliskan di sana, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Nah ini Mazmur Daud. Daud bermazmur tentang keberadaan manusia yang hina, tapi di hadapan Allah yang mulia. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga perikop dalam kitab Mazmur pasal 8 ini yaitu manusia hina sebagai makhluk mulia. Manusia hina karena dosa sebagai makhluk mulia. Wah, memang kita akan merenungkan bagaimana Allah mengubah manusia yang terikat dengan dosa dan jatuh dalam dosa itu agar menjadi makhluk yang mulia. Yang layak berkenan untuk memuji Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Allah mulia dan manusia yang hina. Ya, di dalam Mazmur 8 ayat 4 dan ayat yang kelima dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi Daud melihat kemuliaan Allah melalui apa? Melalui karya ciptaannya. Yaitu melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Ketika Daud melihat karya ciptaan Allah, dia betul-betul mengagumi Allah yang besar. Kita seringkali berwisata. Ada orang yang senang melihat pemandangan pegunungan, lembah. Ada juga orang yang senang melihat pantai dengan gelombangnya yang menantang.
Di sana ada satu kesukaan. Wah, betapa kagumnya kita melihat karya ciptaan Allah. Nah, ini sebetulnya ketika kita melihat karya ciptaan Allah, harus hati kita tuh terkoneksi, terhubung dengan Allah yang mencipta. Daud, dia betul-betul menyadari kemuliaan Allah itu melalui langit yang buatan jarimu, bulan bintang yang kau tempatkan. Jadi sekalipun Daud melihat satu kekelaman malam hari, tetapi di sisi kekelaman dia tetap melihat keindahan Allah yang mencipta. Ada bulan, ada bintang. Bulan bintang itu tampak pada malam hari. Ketika dia dalam kegelapan sekalipun, dia tetap dapat melihat kemuliaan Allah. Ketika siang hari, dia bisa melihat langit yang cerah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita agar kita mensyukuri hari-hari yang dapat kita isi. Hari-hari yang masih kita dapat lalui. Mulai dari pagi ketika fajar menyingsing. Ya, kita dapat menikmati hangatnya matahari. Ketika siang hari kita melihat cahaya terik. Tapi alam langit menunjukkan satu karya Allah yang gilang gemilang. Bahkan hingga sampai malam pun keindahan Allah itu tetap nyata. Bagaimana? Apakah masih ada rasa syukur kita ketika kita melihat hari-hari kita? Di tengah dunia yang penuh dengan tekanan. Dunia yang penuh dengan pergumulan. Sehingga ketika Daud melihat karya Allah, kesetiaan Allah dalam ciptaannya, dia katakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Puji syukur kepada Tuhan. Ini menjadikan satu gambaran bagi kita bahwa Daud itu betul-betul dia bermazmur dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur akan keberadaan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Akan keberadaan Allah yang mengatasi segala sesuatu. Seringkali kita punya hati ciut, hati kita sulit bersyukur karena pergumulan yang sedang kita hadapi. Coba kita belajar melihat sebagaimana Daud melihat. Lebih dahsyat mana keindahan karya cipta Allah dengan besarnya masalah yang sedang kita hadapi. Enggak ada bandingannya. Itulah Allah kita yang mencipta segala sesuatu. Dia penguasa atas segala sesuatu. Maka sebab itu kita mesti mengucap syukur atas segala keberadaan kita ini. Allah yang mulia yang mencipta manusia. Di dalam slide berikutnya Mazmur 8 ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Memang kita ciptaan tidak mungkin sama seperti penciptanya. Karena kita ciptaan. Itu betul-betul Daud pahami siapa dirinya, siapa Allahnya. Ketika dia sadar akan keberdosanya, dia katakan, apakah keindahannya manusia sehingga engkau memperdulikannya, engkau mengingatnya. Tetapi di bagian lain, engkau telah membuat hampir sama dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Memang di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu jelas dinyatakan bahwa Allah berkomitmen,
berencana dan menyatakan rencananya mencipta laki-laki dan perempuan seturut dengan rupa dan gambar Allah. Namun manusia yang mulia itu menjadi hina karena dosa, karena kejatuhan dosa. Rasul Paulus juga katakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan itu tadinya punya lalu jadi hilang. Memang Allah mencipta manusia serupa dengan rupa dan gambarnya. Kemuliaan itu menjadi hilang karena dosa. Namun ada kasih karunia. Ya, yang membuat manusia itu bisa dipulihkan. Kalau kita lihat, Daud menyadari siapakah dirinya yang dicipta oleh Allah. Siapakah dirinya yang dibentuk oleh Allah. Dalam Mazmurnya yang lain, di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini kesaksian daripada Daud. Dia menyadari siapa dirinya. Aku ini berharga, namun aku menjadi hina karena keberdosaanku. Aku sadar karya Allah dalam hidupku bagi diriku betapa luar biasanya. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ibu bapak saudara terkasih, kita semua yang ada di sini adalah pribadi-pribadi yang pernah tinggal dalam kandungan seorang ibu. Semua tidak pernah lolos dari proses itu. Itulah manusia. Dan Daud betul-betul menghitung keagungan kemuliaan Allah. Dia katakan engkau yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia menyadari ini. Memang tidak semua manusia menyadari akan hal ini. Maka kalau kita renungkan Daud ini bukan pribadi yang tanpa dosa, tetapi pribadi yang betul-betul mengenal siapa dirinya dan siapa Allahnya. Dirinya ini adalah tenunan Allah 9 bulan dalam kandungan ibu. Di dalam Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ibu bapak saudara terkasih, pada petang hari ini kita mau sama-sama merenungkan apa yang dimazmurkan oleh pemazmur yaitu Daud. Kita mau belajar merenungkan siapakah kita ini. Dan siapakah Tuhan. Kalau kita menyadari siapakah kita dan siapakah Tuhan, maka kita akan betul-betul sebagaimana Daud, jiwaku benar-benar menyadarinya. Setiap kita melalui proses 9 bulan dalam kandungan seorang ibu. Dan semua itu dilalui dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita mau melihat karya Allah yang bisa kita lihat, ya, ciptaan Allah. Tetapi karya Allah yang kita bisa renungkan dalam diri kita sendiri. Ya, antara lain yang sering kali saya katakan, ini kita punya sidik jari bukan? Kemarin saya berbicara sama seorang pemuda. Kamu punya sidik jari? Ya ada. Ada ini di sini. Pernah gak kamu renungkan? Sidik jarimu yang sebesar jempol ini di area sekian. Tapi sanggup Allah yang maha besar. Sanggup mencipta perbedaan dari sekian banyak manusia. Seniman mana? Gak mungkin.
Areanya kok cuma segini. Betul kan? Tapi tidak ada yang sama. Coba tuh. Ketika kita mengingat hal ini, kita menyadari, oh Tuhan, betapa besarnya karyamu dalam hidupku. Ya, buah pinggang. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, engkau yang membentuk buah pinggangku. Ya, ginjal. Ya, itu untuk mencuci darah, untuk memfilter darah. Ya. Banyak orang yang gagal ginjal, masih hidup, mesti masuk darahnya dicuci pakai mesin, bukan lagi pakai ginjalnya karena sudah gagal ginjal. Kita punya kendaraan aja ya harus ganti filter oli ya. Olinya itu di filternya itu harus diganti karena buatan manusia. Buatan manusia itu seperti begitu. Tetapi ketika kita renungkan betapa dahsyatnya Tuhan itu mencipta organ tubuh kita yang luar biasa. Mencipta jantung kita. Memberikan nafas paru-paru bagi kita. Kita di sini nafas masih gratis, betul ya. Tetapi kalau sudah di rumah sakit, di ruang ICU, nafas pun kita bayar. Kalau kita mau hitung ya berapa nilai satu hari nafas manusia. Oksigen yang kita hirup itu berapa banyak nilainya. Coba cari di Google nanti di rumah. Anda akan terkejut. Satu hari itu puluhan juta, hampir 100 juta. Satu hari. Nilai itu, nilai oksigen itu. Ibu bapak saudara terkasih, mari kita renungkan. Kita dalami apa yang Mazmur tuliskan ini. Maka sebab itu aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kalau kita melihat karya Allah dalam kehidupan kita, maka senantiasa kita dapat mengucap syukur dalam segala situasi keadaan kita. Banyak orang sulit mengucap syukur. Ya kalau lagi seneng ya gampang mengucap syukur lah. Tapi kalau lagi susah mana bisa mengucap syukur. Ya itu pada umumnya orang berpikir demikian. Tetapi dalam hati saya, kalau lu masih bisa ngomong begitu, artinya lu harus mengucap syukur sebab lu masih hidup. Betul kan? Hidup ini mari kita syukuri, ibu bapak saudara terkasih. Pemazmur menyadari aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku. Pemahamanku, pikiranku betul-betul mengakui bahwa semua adalah karena karyamu. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, ini Bapak ini pernah sakit jantung ya Pak ya? Dioperasi Pak gimana? Iya. Operasi jantung 2 kali. Puji syukur kepada Tuhan. Masih bisa memuji-puji Tuhan ya. Saya belum pernah dioperasi jantung. Tapi saya yakin. Saya belum pernah lihat jantung saya ada atau enggak. Tapi saya yakin. Allah mencipta. Dan ada jantung di dalam tubuh saya. Mari kita bersyukur. Puji syukur kepada Tuhan. Rencana Allah yang mulia atas manusia. Kalau Allah mencipta setiap pribadi kita dengan begitu akurat, dengan begitu sempurna. Dia bukan tanpa alasan, dia bukan tanpa rencana mencipta Anda dan saya. Ya, sebab dia perencana yang agung, perencana yang akurat, tidak pernah gagal dalam perencanaannya. Iya, ini bumi ini kalau kita perhatikan ya, bumi ini berputar pada porosnya. Dan tidak pernah gagal dalam perputarannya.
Itu menunjukkan bahwa keakuratan Allah di dalam penciptaannya. Kalau sekarang kita lihat ya dulu kalau banjir itu kan air ya. Beberapa waktu yang lalu kalau banjir itu gelondongan kayu itu ya. Kenapa? Karena ulah manusia. Sekarang tatanan alam itu sulit diprediksi lagi. Ya. Gak bisa kalau dulu tuh kalau udah bulannya September, Oktober, November berberan itu baru musim hujan. Tapi kalau sekarang, ya puji Tuhan. Sekarang bulan Mei pun masih ada hujan. Berarti ini sudah bergeser semua. Mengapa bisa demikian? Ya, kita harus menyadari manusia yang hilang, yang hina itu ingin merombak segala sesuatu. Coba kita akan lihat ya. Mazmur 139 ayat 16 ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Jadi belum terbentuk, belum terjadi. Tetapi semua itu sudah tertulis di dalam kitabmu. Sebelum ada satupun daripadanya. Ini di dalam ayat 16 membuktikan bahwa Allah mencipta manusia dengan penuh perencanaan. Amin. Ini Daud menyadari. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Selagi aku bakal anak nih, aku belum brojol lahir. Dalam kitabmu semua tertulis. Dalam perencanaanmu semua udah tertata rapi. Hari-hari yang akan dibentuk. Ini menunjukkan satu perencanaan, blueprint. Ya, kalau kita mau bangun rumah itu kan ada arsitek, dia buat dulu gambar, ya, blueprint. Ya, oh seperti ini dan lain sebagainya. Lalu baru dipelajari, diperhitungkan anggarannya dan lain sebagainya. Ibu bapak saudara terkasih, inilah bukti karya Allah, rencana Allah yang mulia atas setiap manusia. Jadi bagi setiap kita pribadi-pribadi yang ada di sini ataupun yang di rumahnya masing-masing, ketahui ya, sadarilah ada rencana Allah dalam setiap pribadi kita. Jika sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itu pertanda rencananya belum selesai. Amin. Ya. Kembali ke Mazmur 8 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kalau dia punya rencana, dia memperlengkapi. Engkau membuat dia ciptaannya berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi Allah berencana dan sekaligus Allah juga memperlengkapi dengan kuasa. Engkau membuat dia berkuasa. Kita tuh punya kuasa, punya kedaulatan atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Apa itu? Kambing, domba, lembu, sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Berkuasa atas segala ciptaannya. Tapi manusia karena berdosa ingin saling menguasai atas sesamanya. Betul kan? Makanya perang gak selesai-selesai. Bukan saja jauh di Timur Tengah. Dalam rumah tangga pun banyak perang. Kenapa? Karena ingin saling menguasai. Ini akibat dosa. Ibu bapak saudara terkasih, Allah memang memberikan kedaulatan kepada manusia.
Makanya pinternya luar biasa. Teknologi ini majunya luar biasa. Ya, teknologi. Wah, kemajuannya luar biasa. Terus maju dan maju terus. Terus berubah dan berubah. Itu menandakan bahwa teknologi yang begitu pesat majunya itu tetap tidak sempurna. Karena tetap mengalami perubahan. Yang sempurna itu nggak pernah mengalami perubahan kan. Yang mengalami perubahan itu menunjukkan ketidaksempurnaan. Harus dibalik, ada yang lebih lagi. Wah. Lalu manusia, wah. Ya, sekarang ada satu teknologi di China saja. Dia ingin membuat pohon-pohon itu memancarkan terang. Sehingga nanti nggak pakai listrik di jalan. Pohon-pohon ditanam di mana-mana, tapi bisa memancarkan terang. Yaitu saya juga baru lihat-lihat di medsos. Wah, gila ya ini. Sampai seperti begininya gitu, teknologinya. Ibu bapak saudara terkasih, terkadang ilmu pengetahuan itu juga menjadi bumerang bagi sesamanya. Loh, apa itu? Karena teknologi, manusia menciptakan robot. Ya, segala sesuatu mesin secara otomatis begitu kan ya. Sekarang kalau kita lewat jalan tol nggak ada orang gitu di sana tuh. Cuma pakai tap aja, tap pakai e-money. Lalu kemana itu pekerja-pekerja yang dulu kerja di situ tuh di dalam kotak itu yang mulangan apa tuh? Pada kemana? Tanpa sadar, manusia sedang menggeser sesamanya. Kenapa? Karena ketamakan. Mari kita kembali melihat bahwa Allah merencanakan dan Dia memperlengkapi kita dengan kuasa. Kita punya kuasa. Untuk apa? Untuk mengelola. Untuk berkuasa. Tetapi secara benar dengan hikmat dan pengetahuan yang benar. Sehingga kita tidak mudah ditipu muslihat oleh iblis yang adalah bapak pembohong. Sekarang teknologi itu melalui teknologi juga orang ditipu gitu kan ya. Banyak kesaksian-kesaksian, oh tiba-tiba rekeningnya tuh kok jadi habis. Ya kumaha ya teh kumaha gitu kan. Nah sekarang kan banyak bank-bank itu menutup kantor cabangnya, lebih banyak buka ATM-ATM-nya. Sekarang pelayanan mau transfer, mau setor bank itu nggak usah ke gedung, nggak usah. Sebab dia rugi investasi buat apa? Secara tidak langsung itu pekerja-pekerja di bank pun berkurang. Dan kita juga melihat bahwa perangnya di Timur Tengah dampaknya mendunia ini. Kita semua berharap, manusia berharap supaya perang bisa berhenti. Tetapi kita tidak tahu apakah ini akan terus menuju perang akhir zaman, perang dunia ketiga. Kita belum lama digoncang ya oleh pandemi. Goncangan pandemi begitu luar biasa. Mengubah gaya hidup. Sampai gaya ibadah pun berubah. Ya, ada ibadah online. Bahwa lama. Gak ada ibadah online. Sekarang aja. Ya itu buah akibat pandemi. Sekarang akibat perang di sana. Ya ini dihantam kesulitan ekonomi. Lalu sebentar lagi apa? Gak lama lagi kelaparan. Ini menghadang di depan. Maka sebab itu ibu bapak saudara terkasih, ketika kita merenungkan bagian ini, mari kita lihat kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kalau Allah sanggup mencipta segala sesuatu demikian akurat dan luar biasa,
mari kita juga jadikan Allah yang mencipta penguasa alam semesta ini menjadi andalan hidup kita. Kita memang hina, tetapi Dia yang memulihkan. Untuk masuk dalam rencana Tuhan, itu perlu pemulihan. Ya, kalau kita tidak dipulihkan, jiwa kita tidak dipulihkan, hati kita tidak dikuduskan, tidak diterangi, kita blank, kita gelap, kita tidak tahu hidup ini untuk apa. Hidup ini kemana? Terlalu banyak orang hidup dalam keseharian, jenuh dengan kesehariannya, jenuh dengan rutinitasnya. Nah, hidup teh kieu-kieu wae nya. Makanya sekali tanggal merah berbondong-bondong orang antri macet gitu masalah. Katanya refreshing, katanya. Ya, ini coba kita lihat ini. Karena manusia tuh bosan dengan rutinitasnya. Tetapi lain halnya jika manusia itu hidup dengan tujuan. Punya tujuan. Lain. Betul-betul. Puji syukur kepada Tuhan. Maka kita mesti memiliki satu pengalaman. Dipulihkan. Kembali di dalam slide yang berikutnya. Manusia memulihkan Allah yang mulia. Manusia memuliakan Allah yang mulia. Memang Dia yang mulia, yang wajib kita sembah, yang wajib kita agungkan. Dia bukan hanya layak kita puji, Dia wajib kita sembah. Kalau kita katakan Dia Allah yang layak kita puji, berarti penyembahan, kita menyembah atau tidak itu tergantung kita. Maka kita katakan Dia layak. Tetapi jika katakan Dia wajib kita sembah, ini menjadi satu kondisi bahwa kita tuh manusia tuh hina harus memuji Allah yang mulia sebagai satu kewajiban. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ini Mazmur. Dia membuka di dalam Mazmur 8 ayat 1 dengan katakan di dalam Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Dan Mazmur 8 ini ditutup. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Puji syukur pada Tuhan. Melalui apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Betul-betul Daud menyadari bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang mulia. Dia Allah yang wajib kita agungkan. Dia Allah yang wajib kita hormati. Dia Allah mulia karena Dia yang mencipta kita secara sempurna. Puji syukur pada Tuhan. Sehingga jika kita masih, badan ini masih sehat, mari kita gunakan untuk memuliakan Dia. Sedapat mungkin kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak kesehatan kita, mari kita tinggalkan. Ya, antara lain ya, orang itu tadinya tidak merokok. Lalu karena supaya masuk dan diterima dalam satu lingkungan, lalu dia belajar merokok walaupun mula-mula batuk-batuk. Tapi akhirnya dia terikat dengan rokok itu sendiri. Nah, ketika kita menyadari, dulu juga aku gak merokok, mari kita berhenti untuk merokok. Saya tuliskan, dengan melihat karya ciptaan Allah, maka kita menyadari bahwa Allah mencipta manusia dengan serangkaian rencananya yang mulia. Allah punya rencana mulia di dalam kehidupan kita loh. Dia ingin agar kita ini
umat pilihannya yang mengalami pemulihan, yang mengalami penebusan, yang mengalami penyucian dalam korban salib Kristus, kita tuh betul-betul hidup memuliakan Allah di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang cemar. Sehingga orang-orang di tengah kegelapan dunia ini melihat terang, yaitu melalui kehidupan kita yang menjadi terang bagi dunia. Kalau Daud di tengah kegelapan, dia melihat ada bulan, ada bintang. Itu Allah yang menempatkan di sana. Tetapi kita di dalam zaman anugerah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, membawa terang, menjadi terang. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan memiliki terang. Itu. Terang Kristus bukan hanya di luar, tetapi terang Kristus dianugerahkan untuk ada di dalam jiwa kita, untuk ada di dalam hati kita. Puji kepada Tuhan. Manusia menjadi hina karena dosa, dipulihkan Allah yang mulia agar hidup memuliakan Allah. Ini perenungan pada petang hari ini biar mendorong kita dalam merenungkan mazmur daripada Daud. Dia sungguh menyadari siapa dirinya, siapa Allahnya. Bagaimana Allah yang mulia itu berkarya atas ciptanya, khususnya mencipta manusia. Sehingga dia katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bukan hanya di tempat ini, bukan hanya di kota ini, bukan hanya di negara ini, tetapi di seluruh bumi. Nama Tuhan itu nama yang mulia. Tuhan Yesus memberkati.